Ya, pemirsa, perdagangan saham Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Samuel Sekuritas. Ya, dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kami telah tersambung bersama Pak Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas. Saya langsung sapa saja, Pak Fatih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Kami tadi melihat bagaimana pergerakan lantai bursa hari ini cukup mengembirakan, di mana IHSG bergerak ke zona hijau. Apa yang Anda lihat, sentimen apa saja yang menurut Anda bisa membuat bursa terapresiasi positif hingga naik hingga 10% hari ini? Ya, jadi pertama adalah bahwa market kita kemarin libur ya, sementara market-market di berbagai dunia lainnya itu sedang naik tajam begitu ya. Jadi kita kemudian menyusul. Penyebabnya antara lain karena dari Amerika ada berita baik, bahwa Amerika akan membeli obligasi dalam jumlah yang sebesar-besarnya begitu ya, kalau nggak salah. Artinya kan stimulus lagi ya. Jadi memang itu biasanya satu stimulus itu sangat menguntungkan ya buat bursa gitu. Dan juga dari pemerintah sendiri kita juga sudah banyak rencana-rencana pengeluaran ya terkait dengan penyebaran flu corona ini ya, COVID-19 ini. Jadi itu pun kemudian ditambah lagi dengan sudah mulai murahnya ya beberapa saham-saham blue chips, sehingga kemudian naiknya hari ini besar ya, rata-rata 2 digit ya. Baik. Pak Fatih, kita lihat bahwa hari ini sektor keuangan ini cukup signifikan menguat begitu ya, 12,98% kurang lebih. Ini apa yang mendasari akhirnya investor sangat percaya kepada sektor keuangan hari ini? Ya, kalau kemudian memang ada dana-dana bantuan tersebut, kemudian juga perbaikan-perbaikan, itu yang pasti pertama akan diambil memang saham-saham perbankan karena bobotnya di indeks kita paling besar ya bobotnya. Kemudian juga saham-saham blue chips ini, perbankan ini juga sudah berada di level-level support penting ya. Seperti misalnya BCA itu sudah di support trendline yang terbentuk sejak pola-pola sejak tahun 2009 gitu ya. Kemudian misalnya BRI juga sudah di harga-harga terendah pola-pola dari 2017 ya. Jadi sangat menarik sekali untuk dilakukan akumulasi ya. Meskipun memang kenaikan ini akan jauh lebih meyakinkan kalau kemudian memang masalah corona ini, penyakit ini, wabah ini bisa tertangani. Dan ini juga sudah mulai berita-beritanya adanya penemuan-penemuan obat ya, yang meskipun masih akan diuji tapi sudah ada tanda-tanda cerah. Kemudian beberapa analisis yang mengatakan bahwa corona ini sifatnya jangka pendek gitu ya, beberapa bulan, tetapi kemungkinan besar akan teratasi, meskipun memang kita turut berduka cita ya terhadap korban-korban yang sudah muncul gitu ya. Ya, baik. Kita lihat bahwa ini ada potensi juga soal rilis data potensi peningkatan pengangguran di Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihatnya pengaruhnya terhadap IHSG di tanah air? Ya, kalau kemudian pengangguran itu naik, mungkin bukan suatu hal yang sesuatu yang baru gitu ya, karena kita tahu semua dengan adanya lockdown di beberapa negara dan beberapa negara bagian di Amerika, tentunya menyebabkan lapangan kerja ya lebih terbatas gitu ya, sehingga memang itu sesuatu yang sudah diperkirakan lah ya, jadi itu bukan sesuatu yang baru. Cuman memang kenaikan-kenaikan indeks bursa di berbagai negara ini dinilai memang masih belum kuat ya. Jadi kita akan menghadapi di
beberapa beberapa hari ke depan itu market masih akan volatile. Baik. Terakhir mungkin Pak Fatih, bagaimana posisi IHSG esok? Apakah kita masih akan mempertahankan tren penguatan atau seperti apa? Ya, jadi kalau saya melihat sih kenaikan-kenaikan ini mungkin masih ada ruang ke atas ya, antara 4.500 4.600, tapi mungkin setelah itu ada koreksi-koreksi, tetapi ya ini saya rasa akan masuk ke masa konsolidasi ya. Baik, Pak Fatih terima kasih untuk informasinya. Pemirsa demikian Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas. Selamat sore Pak Fatih untuk informasinya.